Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah Facebook yang berbahagia, Alhamdulillah Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Nahdlatul Ulama Ranting Wonokerto Pasuruan Tranggil Padi bisa melanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi pada hari ini tanggal 19 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan bertambah energi kita untuk menghimpun dana zakat infak sedekah di bulan suci ini. Ila muallifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa ajdadina wa jaddadina jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa mutawwiriha wa ulamaiha wa a'dha'iha jami'in nahdiyyin wa nahdiyat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muwazanah wa tarjih. Muwazanah wa tarjih. Pada pertemuan ini akan kita bahas perbandingan antara dua kelompok. Yang satu tidak mewajibkan zakat bagi harta anak kecil dan orang gila, yang satu mewajibkan. Bagaimana Syekh Yusuf Al-Qaradawi membandingkan, mengkomparasikan dua pendapat ini dan berusaha untuk mentarjih dalil yang paling kuat di antara dua kelompok ini. Hadhihi ini artinya yang baru kita jelaskan kemarin tentang dalil dari Al-Quran, Al-Hadis dan Al-Ma'qul, Al-Ma'na Al-Ma'qul yang rasional. Hiya ini al-adillatu, dalil-dalil allati istanada, yang bersandar ilaiha, kepada dalil-dalil itu, al-qailuna, ulama-ulama yang punya gagasan, punya pendapat biwujubi zakah, dengan wajibnya zakat, mulai dari Al-Quran, khudh min amwalihi, mulai dari hadis, tidak ada yang menyebut khusus untuk orang balik, dan al-ma'na al-maqul, substansi daripada apa zakat itu untuk asaddu khallatil fuqara, tathiran lil mal, syukran lillah, fi malis sabiyyi, pada harta anak kecil, wal majnun, dan orang gila. Wahum al-qailun, ulama-ulama yang berpendapat bahwa harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati, jumhurul ummah, itu mayoritas umat. Pendapat yang disampaikan oleh mayoritas umat ini. Kama ra'ayna, sebagaimana kami ketahui, kami lihat minas sahabah, dari jajaran sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in, generasi setelah sahabat, wa man ba'dahum, dan ulama-ulama setelah tabi'in. Wal waqi'u, bagaimana faktanya, bagaimana realitasnya, jika dalil-dalil ini menjadi sandaran jumhurul ummah, annaha, sesungguhnya dalil-dalil itu, adillatun qawiyah, itu dalil-dalil yang kuat, bimuwazanati adillatil mukhalifin, jika dikomparasikan, dibandingkan dengan dalil-dalil yang berbeda, dalil-dalil dari ulama-ulama yang tidak mewajibkan zakat bagi harta anak kecil dan orang gila. Fa'umumun nusus, maka nas-nas yang umum,
yang mencakup semuanya tanpa ada pembatasan. Likulli saghirin, bagi setiap anak kecil, wa kabirin, dan orang yang dewasa, orang besar, wa akilin, yang berakal normal, wa majnunin, dan orang gila. Dalilun, itu dalil, salimun, yang selamat, la mat'ana fihi, yang tidak ada cacatnya di dalam dalil itu. Dalil yang menunjukkan tidak ada keterangan bahwa zakat itu dikhususkan bagi orang yang sudah besar, dikhususkan bagi orang yang akalnya normal. Itu dalilun qawiyyun, dalil yang sangat kuat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, farada, mewajibkan Allah, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, atau farada lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin, orang miskin, wasairal mustahiqin, dan semua orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Allah mewajibkan untuk mereka haqqan, ada hak, fi amwalil aghniya, dalam harta orang-orang kaya. Wa hadza malu ghaniyin, wa hadza, ini malu ghaniyin, itu hartanya orang kaya. Walam tashtadid an-nusus, dan nas-nas itu tidak mensyaratkan ayyakuna hadzal ghaniyu, supaya orang kaya ini ada balighan, sudah balik, aqilan, dan berakal sehat. Allah dan Rasulnya tidak mensyaratkan bahwa harta itu dimiliki oleh orang dewasa, orang yang sudah balik dan berakal sehat. Tidak. Allah hanya mengatakan bahwa pada harta orang-orang kaya itu ada haqqan, ada hak bagi orang-orang fakir dan miskin, dan semua orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sisi lain, ma'asyiddati inayatis syar', disertai dengan perhatian, atensi yang sangat kuat, sangat besar dari Allah dan Rasulnya, bihifzi amwalil yatama, untuk menjaga harta-harta anak yatim. Di satu sisi ada kewajiban untuk berzakat, di sisi lain Allah dan Rasulnya memberikan atensi besar supaya harta anak yatim ini dijaga dengan benar. Allah bahkan mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim ini dengan siksaan yang pedih, memakan dengan jalan yang tidak benar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Orang-orang yang memakan secara zalim harta anak yatim itu, sesungguhnya mereka memakan api di dalam perut mereka dan akan dilempar ke neraka sa'ir. Menurut ulama usul, illat daripada aklu amwalil yatama, memakan harta anak yatim, itu al-itslaf, merusak, sehingga harta itu tidak bisa difungsi, sehingga antara memakan harta anak yatim itu al-itslaf, merusak, sehingga antara hukum memakan, membakar, dan lain-lain itu sama dengan merusak, sehingga harta itu tidak bisa digunakan. Faman arada takhsis, faman, maka siapapun orangnya, arada, menghendaki orang itu, at-takhsiso, takhsis, spesifikasi. Takhsis itu tamyizu ba'din, mengkhususkan sebagian supaya tidak masuk dalam cakupan am. Fa'alaihi ad-dalil, maka dia harus menghadirkan dalil, dia harus punya sandaran dalil. Mana hadis atau Al-Quran yang mengatakan bahwa zakat itu hanya khusus untuk orang baligh dan berakal normal? Fa'alaihi ad-dalil, maka dia harus menyampaikan dalil. Wa aina huwa, dan di mana dalil itu tidak dijelaskan, hanya dalil-dalil umum yang kemarin disampaikan itu. Rufi al-qalamu an thalathin anis sabiyyi hatta yablugha.
dalil-dalil yang sifatnya umum. Thumma hadithu Yusuf, kemudian hadisnya Yusuf ibni Mahak Al-Amir, kemudian diperkuat dengan hadis Yusuf bin Mahak Al-Amir bitanmiyati amwalil yatama, dengan mengembangkan harta-harta anak yatim, hatta la tastahlika az-zakah, sehingga tidak dirusak, dihabiskan, digerogoti oleh zakat. Jadi Nabi memerintahkan orang yang menjaga harta anak yatim untuk mengembangbiakkan harta itu secara produktif, misalnya dengan akad mudharabah, atau sekarang ditaruh di bank dengan model apalah ya, aman tetapi 1 tahun ada hasilnya, misalnya mudharabah lah ya, sehingga nominalnya bertambah dan diambil zakat itu nominal awalnya tidak berkurang. Hadithun sahihus sanad, itu hadis yang sanadnya sahih, zahirud dalalah, yang petunjuknya jelas, menunjukkan makna yang sangat jelas tentang mengembangkan harta anak yatim sehingga tidak digerogoti, tidak terkurang nominalnya oleh kewajiban. Na'am huwa hadis mursal, betul itu adalah hadis mursal, walakinnahu addodahu al-umum, tetapi hadis mursal ini diperkuat oleh nas-nas yang umum, wa qawwadhu asy-syawahid, dan diperkuat oleh saksi-saksi, kama ayyadathu aqwalus sahabah, sebagaimana pendapat-pendapat sahabat juga menguatkan hadis itu radhiyallahu anhum. Wa mithlu dzalika, seperti hadis itu, haditsu Anasin, hadis sahabat Anas alladzi rawahu at-Tabrani, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wa sahahu al-Iraqi, dan disahihkan oleh Imam Iraqi, wa aqarrahu al-Haythami, dan dikokohkan oleh Imam Haythami, wa hasanahu Ibnu Hajar wa Suyuti, dan dianggap baik oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Wala raiba, dan tidak ada keraguan sama sekali, anna aqwalas sahabati, sesungguhnya pendapat-pendapat sahabat, amsali Umar, dicontohkan ya, sahabat Umar, wa Ali wa Aisyah, Aisyah ibnu Umar wa ibnu Umar, Abdullah bin Umar wa Jabir, idza tafaqat, ketika pendapat pembesar-pembesar sahabat ini, kibarus sahabah, fi mawdu'in hakadha, mereka sepakat dalam satu tema ini, yaktsuru wuqu'uhu, maka banyak fakta yang mendukung itu, wa ta'umu bihil balwa, dan sudah menjadi realitas yang terjadi secara umum. Artinya apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Umar, Jabir, itu memang fakta yang terjadi pada era Nabi dan sesudahnya. Wa khasatan, dan khususnya fi dzalikal mustama', di dalam masyarakat saat itu, saat pembesar-pembesar sahabat ini hidup di era Nabi dan sahabat. Alladzi qaddama syuhada tilwa syuhada, di mana pada masa itu banyak sekali orang-orang yang mati syahid terus menerus karena terjadi perang, termasuk apa yang disampaikan Sayyidina Umar itu ketika mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengkodifikasi Al-Quran itu, karena banyak sekali para sahabat Nabi yang mati syahid. Wa kathura fihi al-yatama, dan banyak sekali anak-anak yatim. Kana laha dalalatuha, maka ini menjadi dalil yang jelas, wa'tibaruha, dan betul-betul dianggap valid fi hadzal maqam, dalam konteks ini. Sahabat Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Umar, Jabir ini menyaksikan pada
era Nabi dan pada era mereka banyak sekali anak-anak yatim yang ditinggal karena orang tuanya mati syahid. Wala yasa'u aliman ihdaru aqwalihim, dan tidak boleh orang yang berilmu menyia-nyiakan pendapat mereka, tidak memakai pendapat mereka, allati ajma'at ala hadzal amri, di mana pandangan orang-orang ini sepakat pada masalah ini. Ma'aqur bi ahdihim bir rasul, beserta mereka begitu dekat dengan Rasul, mereka membersamai Nabi secara intens, berjuang bersama Nabi, memahami syariat Islam langsung dari Nabi. Apalagi Sayyidah Aisyah, istri Nabi, yang berperan tidak hanya sebagai istri tapi sebagai sahabat yang menggali ilmu dari Nabi, sehingga Sayyidah Aisyah ini banyak berfatwa, menjadi guru dari para sahabat. Wa kamali fahmihim, dan pemahaman mereka yang sempurna anhu, dari pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatihim, dan pengetahuan mereka bil qawari, dengan kejadian-kejadian besar, allati anzalaha Allahu, yang diturunkan Allah fi sya'ni amwalil yatama, di dalam kondisi menyikapi anak-anak yatim. Wal haqqu, maka pendapat yang benar, yang hak, annahu lam yasihha, tidak sah, an ahadin, dari seseorang minas sahabah, dari generasi sahabat. Apa yang tidak sah? Al qawlu, pendapat, bi adami wujub zakah, dengan tidak wajibnya zakat fi malil yatim, dalam harta anak yatim. Maka kemudian Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi menyimpulkan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa harta anak yatim tidak wajib dizakati itu bukan pendapat yang, tidak ada pendapat sahabat yang seperti itu. Wa ma ruwiya, pendapat yang diriwayatkan an Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, fa huwa dhaif. Pendapat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas itu lemah. La yuhtajju bimithlihi, tidak bisa dibuat hujjah dalil bimithlihi, dengan hadis-hadis yang sama dengan itu, karena lemah. Ini tarjih dari Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Wa idza nazarna, ketika kita melihat ilal makna al-maqul, dari makna yang rasional, fi tasyri'iz zakat, di dalam proses legislasi zakat, proses pensyariatan zakat, tabayyana lana, maka jelas bagi kita, annaha, sesungguhnya zakat itu hakul fuqara, menjadi haknya orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal mustahiqin, dan orang-orang yang berhak, yang minal lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada asnaf thamaniyah, ada golongan 8 yang berhak menerima zakat. Meskipun mayoritas di kita ini ya fuqara, masakin, ditambah dengan amil, ya, ditambah dengan amil, yang agak dekat juga sabilillah, al-gharimin. Sabilillah ini memang menjadi perdebatan, ya, perdebatan yang luar biasa antara al-mudayyiqun sama al-muwassi'un, ulama-ulama yang memberikan makna sempit pada al-ghuzzat, al-mutatawwi'un alladzina la sabila lahum fil murtaziqah, orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa ada gaji yang tetap, dengan ulama yang mengatakan sabi jami'u sabilil khair, segala jalan kebaikan. Ini fi malil aghniya, di dalam harta orang-orang kaya. Jadi zakat itu memang haknya orang fakir miskin dan orang-orang yang berhak.
menerima zakat. Yang lain yang 8 itu dalam harta orang-orang kaya. Was-sabiyyu wal majnun, anak kecil dan orang gila, ahlun liwujubi hukukil ibadah. Ahlun itu ahli liwujubi hukukil ibadah, bagi kewajiban hak-hak ibadah al-maliyah yang sifatnya harta, alaihima kepada sobi dan majnun. Fahuma ahlun liwujubi zakah aidan, maka keduanya juga menjadi ahli dalam pengertian termasuk hamba-hamba Allah yang wajib zakat. Jadi Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ini pemikirannya memang berbasis dalil yang kuat dan bervisi membangun keadilan ekonomi umat, berpijak dan berpihak kepada tujuan utama syariat, yaitu memperhatikan secara serius hak-hak orang-orang fakir miskin dan kelompok lain yang berhak menerima zakat, sehingga hak-hak harta harus betul-betul diperjuangkan secara maksimal. Amma anna zakah, adapun sesungguhnya zakah hakun, itu betul-betul menjadi hak min hukukil ibad, dari hak-haknya harta. Fali annaha, maka sesungguhnya zakat itu dakhilah, masuk fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, al-ma'arij. Walladzina, dan orang-orang, fi amwalihim, yang di dalam harta mereka itu hakun, ada hak ma'lumun yang diketahui, ada zakat yang harus mereka keluarkan. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang minta dan orang yang terhalang akses ekonominya. Wa aidan, dan begitu juga qala ta'ala, Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, at-taubah yang tadi saya sampaikan. Wal idhafatu idhafah, tarkib idhafah, susunan idhafah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, biharfil lam, dengan huruf lam. Li itu wallamu lil milki wa shib'ihi wa fi ta'diyatin aidun wa ta'lilin qufi. Kata alfiyah ya, lil fuqara, apa itu? Taqtadi, itu menuntut idhafah itu al-ikhtisas, pengkhususan. Jadi sesungguhnya sedekah itu khusus bagi orang-orang fakir, bijihatil milki, dengan arah milik, khusus miliknya orang-orang fakir, miskin, dan seterusnya. Idza kana al-mudhafu ilahi, idza kana, ketika ada al-mudhafu idhafah dengan huruf lam itu menunjukkan makna ikhtisas bi jihadil milki. Idza kana, ketika ada al-mudhafu ilahi, mudhaf ilaih min ahlil milki, itu termasuk keterangan pemilik, ahli milik, kal fuqara wa man utifa alaihim, seperti orang-orang fakir dan semua yang diatofkan kepada fuqara itu, mulai masakin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Wa mimma yadullu ala anna zakah, wa mimma, dan sebagian sesuatu, yadullu yang menunjukkan sesuatu itu, ala anna zakah, bahwa sesungguhnya zakat hakun, itu menjadi hak, min hukukil mal, dari hak-haknya harta. Qaulul khalifah al-awwal, adalah statement, pernyataan yang tegas dari Abu Bakar, khalifah yang pertama, fi muhawaratihi, di dalam dialognya atau perdebatannya, li Umar, kepada sahabat Umar. Apa itu statement dari Umar bin Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah, fa inna zakata haqqul mal. Wallahi, demi Allah, la uqatilanna, sungguh pasti aku akan memerangi, man, orang-orang, farraqa, yang memisahkan orang itu, baina shalah, antara kewajiban shalah, waz zakati, dan kewajiban zakah. Kenapa? Fa inna zakata, sesungguhnya, maka sesungguhnya zakat itu hakul mal, haknya harta. Jangan dianggap remeh.
Jangan dianggap sesuatu yang tidak penting. Ini haknya orang-orang fakir miskin. Kama sebagaimana keterangan sabata yang tetap keterangan itu fi sahihain dalam Bukhari Muslim. Wa amma anna sobiyya, dan adapun sesungguhnya anak kecil, wal majnuna, dan orang gila, ahlun menjadi ahli liwujubi hukukil ibad, bagi wajibnya hak-haknya hamba fi milkihima dalam harta kepemilikan anak kecil dan orang gila. Fahada, maka ini keterangan ini sabitun tetap bitifaqin dengan konsensus ulama. Kenapa ini sigaru? Karena usia kecil, wal jununu, dan gila, la yamna'ani, tidak bisa mencegah status usia anak dan orang gila hukukan nasi, hak-haknya manusia. Oleh karena itu, waliha, dalam karena itu, wajib fi malihima, pada harta anak kecil dan orang gila, domanul mutslafat, ganti rugi sesuatu yang dirusak. Anak kecil merusak, orang gila merusak, ada domannya, ada ganti ruginya, tidak bebas hukum, bukan. Wa ta'widhatul jinayat, dan menjadikan dan ganti dari beberapa jinayat, hukum pidana ketika melakukan kekerasan dan lain-lain. Wa nafaqatuz zaujat, dan wajib memberikan nafkah para istri, wal aqarib, dan kerabat, anak, orang tua, wanah wuha, dan yang lain-lain. Jadi anak kecil dan al-majnun, orang gila, ini juga ini hukum-hukum yang lain kena. Wa min huna, dari sini, nakulu, kita berpendapat. Apa pendapat kita? Inna zakata, sesungguhnya zakat, tajibu, wajib zakat itu, fi mali sobi, pada harta anak kecil, wal majnun, dan orang gila. Wajib bisyurut, dengan syarat-syarat, allati sanudhifuha, yang akan kami jelaskan syarat itu, fil mal, dalam harta, allati tajibu, yang wajib fihi, di dalam harta itu, az-zakatu, zakat. Maka menurut kami, kata Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, lebih condong kepada pendapat jumhurul ummah, pendapat Sayyidina Umar, Ali, Aisyah, Jabir, Ibnu Umar, bahwa pada harta anak kecil dan orang gila itu wajib dizakati. Wa minha al-fadl, wa minha, sebagian dari syarat-syarat itu, meskipun nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam bab khusus, tapi di sini diculik sedikit lah dalam bab itu. Apa itu? Al-fadlu, ada kelebihan anil hawaij al-asliyah, dari kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan pokok. Ibarat sekarang ya, sandang, papan, pangan, kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan pakaian yang biasa saja, tentu tidak mewah. Kemudian kebutuhan tempat tinggal untuk hidup sehari-hari. Kalau sekarang ditambah kebutuhan dasar ya, pendidikan dan kesehatan. Wa bihadza syarti, dan dengan syarat ini, tukhraju, dikeluarkan, an-nuqud, mata uang, al-muhtaj, yang dibutuhkan, ilaiha, pada nuqud itu, fin nafaqatil lazimah, untuk memenuhi nafkah yang tetap, lahuma, bagi anak kecil dan orang gila. Jadi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk makan ya, pakaian, tempat tinggal anak kecil dan orang gila ini dikeluarkan, tidak masuk dalam harta yang wajib dizakati. Li'annaha ghairu fadilah, karena itu tidak merupakan harta yang lebih, an hajatihima, dari kebutuhan as-sobi wal majnun, kebutuhan anak kecil dan orang gila. Bihadza, dengan keterangan yang panjang itu, dengan argumentasi yang luar biasa, yatabayyanu, menjadi jelas, lana, bagi kami, rujahanu mazhabil a'immatis salasa, keunggulan mazhab imam tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ala mazhabil Hanafi, atas mazhab Imam Abu Hanifah.
Wa bi khassatin dengan khusus annahum sesungguhnya madhab al-a'immah al-thalatha aujabul usyr mewajibkan 10% di mali syabi wal majnun dalam harta anak kecil dan orang gila, wa aujabu dan mereka juga mewajibkan zakat al-fitri zakat fitrah fi malihima dalam harta anak kecil dan orang gila. Walam yujibu dan mereka tidak mewajibkan az-zakat zakat alaihima pada anak kecil dan orang gila fi ma'ada zalika pada harta selain yang disebutkan tadi. Minal amwal dari beberapa harta. Yang penting dikeluarkan saja harta itu. Wal qiyasu ketika sudah jelas tentang keunggulan dari tiga madhab Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, maka analoginya qiyasna tadi menuntut anna man wajabal usyru fi zar'ihi wajib zakatu fi sa'iri amwali. Sesungguhnya orang yang wajib mengeluarkan 10% dari tanamannya, maka dia wajib zakat pada semua hartanya. Wala farqa dan tidak ada perbedaan dalam konteks ini baina ma yadullu alaihi antara sesuatu yang ditunjukkan qauluhu ta'ala firman Allah wa atu haqqahu yauma hasadi berikan haknya ketika masa panen al-an'am wa qauluhu dan firman Allah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum yang tadi saya sampaikan. Kama la farqa sebagaimana tidak ada perbedaan bainama antara sesuatu yang dulu yang menunjukkan alaihi qauluhu yang ditunjukkan oleh firman sabda Nabi alaihi salam fi ma saqadis sama al-usyru dalam tanaman yang disirami air hujan itu mengeluarkan 10%. Wa qauluhu fir riqah ad-darahim al-madrubah dan sabda Nabi ya dalam dirham yang sudah diproses. Rubu'ul usyri seperempat seperpuluh 2,5% ya, dalam zakat emas dan perak. Fatafriqatul Hanafiyah maka mazhab Hanafiyah dan yang membedakan baina zar'i antara zuru antara tanaman-tanaman wasimar buah-buahan wal amwalil ukhra dan harta-harta yang lain. Wa qauluhum dan pendapat mereka Hanafiyah innal ghalib fil awal ma'nal mu'unah sesungguhnya yang lumrah yang biasa dalam zakat bismillah zakat tanaman adalah makna dari ongkosnya dunatsaniyah berbeda dengan yang kedua karena yang dimaksud al-sama itu gratis ya tanpa ongkos bukan yang tanpa ongkos. Tafriqatun itu itu klasifikasi itu pembagian laisalaha asasun maqul wala mangkul itu pembedaan yang tidak punya pijakan asas dasar yang dari Al-Quran atau As-Sunnah atau dari pijakan akal makna rasional. Wa min thamma dari situ istadda banget mengkritik keras ya, Ibnu Hazm fin Na'yi di dalam menyalahkan ala hadhihi tafriqah pada perbedaan ini. Faqala Ibnu Hazm berkata laita sya'ri mal farqu baina zakati zar'i wa thimar wa baina zakatil masya wa dhahab wal fiddah. Ini bahasa Arab ini. Laita sya'ri maksudnya bukan makna letterlet. Aduhai rambut alangkah rambutku bukan artinya bagaimana ini kok bisa seperti itu mal farqu apa perbedaan baina zakati zar'i antara zakat tanaman wa thimarilan buah-buahan wa baina zakatil masyiyah dan antara zakat hewan ternak wa zahab emas wal fiddah kok ada perbedaan semua sudah clear di dalam penjelasan Nabi. Falau anna akisan akasa qaulahum seandainya orang yang kemudian membalik pendapatnya
Fa'aujabaz zakata, kemudian ia mewajibkan zakat fi dhahabihima, dalam harta emasnya, harta emas anak kecil dan orang gila, wa fiddatihima, dan harta peraknya, wa masyatihima, hewan ternak anak kecil dan orang gila, wa asqatoha, dan menggugurkan ulama itu zakat itu anzara'ihima, dari tanaman as-sabi wal majnun, wa thamratihima, dan buah-buahan as-sabi wal majnun. Akada yakunu baina tahakkumaini farqun fil fasad, apakah ada di dalam proses memberikan status hukum ini perbedaan dalam kerusakannya? Ini ejekannya siapa ini? Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla ini ya. Wa qala Ibnu Rushd, Imam Ibnu Rushd berkata, wa amma man farraqa, ulama yang membedakan bainama tukhrijuhul ard, antara sesuatu yang dihasilkan oleh bumi, wa ma la tukhrijuhu, dan yang tidak dihasilkan oleh bumi, wa bainal khafiyyi wadh dhahir, antara yang samar dan jelas fil amwal, dalam harta-harta, wa yuridu bidh dhahir al masyiyah wa zar'a wa thamr, yang dimaksud harta yang tampak itu adalah hewan ternak, tanaman, dan buah-buahan. Fala a'lamu lahu, maka saya tidak tahu lahu pada orang itu, ulama itu, mustanadan, pijakannya, sandarannya, fi hadzal waqti, dalam konteks, dalam waktu ini. Ini statement pernyataan para ulama yang semuanya menunjukkan bahwa pendapat yang sahih itu pendapat yang mewajibkan zakat bagi anak kecil dan orang gila, dan tidak ada perbedaan di dalam kewajiban anak kecil dan orang gila itu antara zakat tanaman, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, dan lain-lain. Tentu yang tadi disebutkan harus ayyakuna fadilan anil hawais al asliyah, lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan makan itu. Tidak ada perbedaan presentasi, yang ada adalah semuanya masuk dalam hukum yang sama, antara zakat emas, perak, tanaman, ternak, buah-buahan, dan lain-lain. Saya kira itu pengajian kita pada hari ini. Semoga tetap semangat di dalam menjalankan puasa, bertambah energinya untuk menghimpun zakat. Banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita mohon pertolongan Allah. Semoga Allah memudahkan lazisnu ini di dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah, untuk menebar kebaikan, kebahagiaan kepada sesama, wabil khusus kepada fakir miskin yang hidupnya terserba kekurangan, hidupnya penuh dengan kesusahan. Pada saatnya di bulan suci ini kita berbagi kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan berbagi kepada mereka itu sebuah kepuasan spiritual, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ila liqa wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.